Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mubarak Bayu Aji, kelas S3B, dan pertama-tama yang terhormat Bapak Miskari LC MHI dan rekan-rekanku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ta'arud dan tarjih. Jadi ta'arud ini dalam bahasa Arab yakni dua hal yang saling menghalangi atau yang bertentangan satu sama lain. Nah, adapun ta'arud ini menurut terminologi ulama usul fikih yakni dua dalil yang pada saat yang bersamaan menunjukkan pada dua hukum yang berbeda dalam satu permasalahan. Jadi maksudnya di sini yakni hukum yang disimpulkan dari salah satu dalil tersebut menghalangi pengaplikasian hukum yang diambil dari dalil lain terhadap suatu permasalahan. Yang selanjutnya tarjih yakni secara bahasa yang artinya menguatkan atau memberatkan. Jadi menurut Ibnu Hajib dan Al-Amidi, tarjih ini didefinisikan sebagai membandingkan dua dalil yang sama bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya. Jadi ulama mazhab Hanafi ini mendefinisikan tarjih ini sebagai kelebihan suatu dalil lainnya, sedangkan dalil itu sendiri tidak berdiri sendiri. Jadi artinya di sini dua dalil yang bertentangan itu memiliki kekuatan yang sama. Jadi untuk memilih mana nih yang dimenangkan, diperlukan dalil lain yang sebagai pendukung. Jadi dalam munculnya pertentangan dua hal ini dimungkinkan oleh para mujtahid ini mereka membahas dalil-dalil yang ada. Namun para mujtahid ini mereka sepakat pertentangan yang dimaksud ini bersifat lahir zahiri saja, karena pembuat hukum ini yakni pembuatan hukumnya ini yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena pembuatan hukum ini oleh Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak dimungkin menurunkan dua perintah atau larangan yang saling bertentangan. Para mujtahid ini sepakat dan tidak mungkin menurunkan dua perintah atau larangan yang saling bertentangan ini. Jadi itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ta'arud dan tarjih. Nah, bentuk-bentuk ta'arud ini diterkaitkan dalam dua dalil. Terdapat ada 4 keadaan, yakni yang pertama dua dalil nas bermuatan am. Jadi dalil nas ini yang perlu diperhatikan oleh mujtahid ini permasalahannya yakni secara beruntun. Jadi arti dari secara beruntun ini mengkompromikan dua dalil yakni al-jam'u jika memungkinkan dan dengan mengarahkan masing-masing dari kedua dalil pada keadaan yang berbeda. Nah, itu. Selanjutnya jika upaya jam'u ini tidak mungkin ditempuh, maka dilihatlah kronologi waktu dari masing-masing dalil tersebut.
Jika salah satunya turun lebih akhir daripada yang lain, jadi maka diterapkanlah nas. Yang selanjutnya, jika kronologi waktu ini tidak diketahui, sehingga tidak mungkin diterapkan nas. Jadi dari permasalahan tersebut ditangguhkan atau bisa dibilang tawakuf hingga tampak murojih, atau hal-hal yang menggugurkan pada salah satu dalil tersebut. Yang kedua yakni dua dalil nas yang bermuatan khas. Jadi dalam nas bermuatan khas ini mengkompromikan dua dalil atau al-jam'u. Jika memungkinkan, dengan mengarahkan masing-masing dari kedua dalil pada keadaan yang berbeda ini, jika jam'u ini tidak mungkin ditempuh, maka dilihatlah kronologi waktu dari masing-masing dalil. Jika salah satunya turun lebih akhir daripada yang lain, maka diterapkanlah nas. Dan apabila jika kronologisnya waktu tidak bisa diketahui, timbullah dan tidak mungkin diterapkan nas tersebut. Jadi permasalahan ini ditangguhkan hingga tampak murojih atau hal-hal yang menggugurkan pada salah satu dalil tersebut. Selanjutnya, salah satu dalil nas bermuatan am dan yang lain bermuatan khas. Ketika dua dalil yang saya bilang tadi, dalil nas dan bermuatan am ini, ketika dua dalil tersebut yang saling ta'arud atau salah satunya bermuatan am, yang lain bermuatan khas. Jadi langkahnya tersebut harus ditempuh yakni dengan takhis, yakni dalil am ditakhis dengan menggunakan dalil khas. Dan yang terakhir, dari saya sebutkan yang pertama sampai yang tadi, jadi masing-masing dalil nas dan bermuatan am tersebut dari satu sisi ini sekaligus khas ini dari sisi yang lain. Itu perlu diperhatikan. Selanjutnya, cara pertajihan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Jadi pertajihan ini dibagi dalam dua kelompok ya. Yang pertama, tarjih bi anna nuhus, yakni dibagi lagi, bisa dilihat dari tarjihnya ini ditinjau dari segi sanadnya, dan bisa dilihat dari dan dipilih rawinya yang ikut serta dalam suatu kejadian yang diceritakannya, karena ia lebih mengetahui. Selanjutnya, hendaklah dipilih hadis ya atau riwayat yang diceritakannya. Dan yang terakhir, hendak dipilih rawi-rawi yang banyak bergaul dengan Nabi. Selanjutnya, tadi yang dapat ditinjau dari segi matan atau hadis ya. Jadi untuk memilih matan hadis ini yang lebih mana matan ini yang lebih kuat daripada yang lainnya, ada beberapa jalan sebagai berikut, yakni jadi apabila ada yang lebih kuat matan hadisnya tersebut, maka ada pembagiannya, yakni yang pertama, hendaklah dipilih mana matan yang bermakna hakikat daripada majas tersebut. Terus yang selanjutnya, hendaklah memilih yang isinya khas dari yang umum.
Yang selanjutnya, hendaklah dipilih yang menunjukkan pada maksud dua jalan daripada satu jalan, ya. Terus hendaklah mendahulukan yang mengandung larangan daripada suruhan, dan hendaklah mendahulukan yang mengandung perintah daripada kebolehan, perintah maksudnya daripada kebolehan. Dan hendaklah mendahulukan yang mengandung isyarat hukum. Nah, jadi harus mengandung isyarat hukum dan daripada yang tidak. Selanjutnya, tarjih ditinjau dari segi hadis ini. Yang pertama, mendahulukan isi yang mendekati ihtiyat atau yang berhati-hati, ya. Selanjutnya, mendahulukan yang menetapkan hukum daripada yang meniadakannya. Jadi harus mengandung membatalkan hukuman had daripada yang menetapkannya. Selanjutnya, mendahulukan hukum ringan daripada yang berat. Selanjutnya, menetapkan hukum asal atau bar'ah asliyah. Dan tadi juga bisa nih dari segi hal-hal di luar hadis nih, yakni didahulukan hadis yang dibantu oleh dalil lain. Yang selanjutnya, didahulukan hadis qauliyah daripada fi'liyah. Terus didahulukan hadis riwayat yang lebih menyerupai dohir Quran, ya. Nah, itu penjelasan dari tarjih baina an-nus, ya. Yang selanjutnya, tarjih baina al-aqisah. Jadi dalam tarjih baina al-aqsiyah dikelompokkan nih menjadi beberapa, yakni dari segi hukum asalnya. Terus selanjutnya dari segi hukum cabang, segi ilat, dan pertajihannya ini dari segi cara melihat penetapan ilat. Dan selanjutnya ini bisa dilihat dari sifat ilatnya, pertajian tersebut, dan bisa dilihat dari kias melalui faktor luar pertajihan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang takwil. Jadi definisi takwil ini secara bahasa ini merupakan masdar dari kata awala yu'awilu takwilan, yaitu fi'il madinya yang muta'addi. Sedangkan bentuk lazimnya ini ialah ala yaulu aulan, yang berarti raja'ah atau kembali dan mengatur. Seperti awala ilahi al-sya'i ini berarti mengembalikan kepadanya. Jadi ketika fi'il tersebut menjadi muta'addi ini, maka mengalami pergeseran makna yang sesuai dengan konteksnya. Jadi seperti ketika dikatakan awal al-kalam dan takwilan wa ta'awala, yakni merenungkan, memastikan. Sedangkan dalam konteks ini, makna ta'wil ini sama dengan tafsir, yang fi'il madinya berupa fasaro.
yakni sebagai penjelasan komentar atau keterangan. Jadi seperti itulah konteks takwil ini secara bahasa. Selanjutnya secara istilah takwil ini menurut ulama salafiyah ini takwil berarti tafsir ya. Jadi takwil ini Al-Quran yang diucapkan tafsirnya Al-Quran tersebut dengan makna yang sama. Jadi secara menurut ulama salafiyah ini pendapat tersebut juga merujuk kepada perkataan Mujahid. Jadi yang artinya ini sesungguhnya para ulama mengetahui takwil Al-Quran. Yang maksudnya ini yakni tafsirnya, tafsir Al-Quran tersebut. Nah, dengan demikian dalam pandangan ulama mutakhirin, takwil ini pada dasarnya ini merupakan suatu bentuk pengalihan makna terhadap suatu ayat kepada makna lain yang dimilikinya. Jadi di mana makna tersebut itu tidak bertentangan ya dengan kandungan Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu. Selama tidak ada bertentangan maka itu dibolehkan. Dan itu dikenal dalam istilah Arabnya ya, yang saya bilang tadi. Selanjutnya yakni syarat-syarat mentakwil. Jadi syarat-syarat ini harus ada pertentangan ya antara dua dalil yang sahih. Jadi apabila salah satunya lemah, maka yang diambil adalah ini yang sahih dan tidak ada takwil ya. Jadi seperti itu. Jadi contohnya ini saya ambil di surat An-Nisa. Quran surat An-Nisa ayat 2 dan 6. Di sini menjelaskan ya, pada ayat pertama ini Allah memerintahkan untuk memberikan harta pada anak yatim, yakni mutlak. Jadi mutlaknya ini yang disebut ini yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia balik. Seperti itu ya. Jadi pada makna ayat ini, makna dari ayat tersebut bertentangan dengan ayat yang kedua, pada ayat ke-6 berarti ya, yakni yang bermakna perintah perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika sudah usia balik. Jadi maka kata anak yatim tersebut pada ayat pertama harus ditakwil dengan mengalihkan maknanya dari makna hakiki kepada makna majazi. Jadi makna hakiki ini dan makna majazi ini terdapat dua kata perbedaan. Yang pada ayat pertama ini menjelaskan sebelum usia balik, dan yang kedua ini makna majazinya ini pada ketika sudah usia balik. Seperti itu ya penjelasannya syarat mentakwil yang pertama. Yang selanjutnya ini
takwil ini tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya. Nah, karena takwil ini merupakan salah satu metode ijtihad ya yang bersifat zoni. Sedangkan nasnya ini yang bersifat zoni ini tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qat'i ya. Yang selanjutnya ini takwil harus berdasarkan pada dalil ya yang sahih dan dalil makna batin. Ini harus lebih kuat daripada makna zuhir tersebut. Misalkan mengkhususkan nas umum berdasarkan dalil pengkhusus atau memberikan batasan pada nas mutlak. Jadi berdasarkan dalil yang memberikan batasan mentakyid ini, maka takwil yang tanpa dalil atau dengan dalil tapi dalilnya lemah atau sederajat lah kekuatannya dengan lafaznya itu, yang ditakwil ini tidak diterima. Yang selanjutnya pada syarat takwil ini orang atau ulama lah bisa dibilang. Jadi tidak boleh sembarang orang mentakwil dalil tersebut. Jadi yang boleh mentakwil tersebut telah berkualifikasi ya, yakni bisa dibilang mustahid. Yang telah memiliki bekal terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i. Jadi seperti itu, orang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut atau bekal ilmu yang sesuai itu tidak boleh. Nah, terus jika takwil dengan qiyas ini maka hendaknya menggunakan qiyas dalil. Qiyas dalil ini menurut ulama Syafi'iyah ini jadi bagi mereka ini dalam qiyas dalil ini telah diketahui ya secara pasti bahwa tidak ada sisi perbedaan antara far dan asalnya, seperti qiyas antara hamba sahaya laki-laki contohnya tersebut dengan hamba sahaya perempuan dalam perbudakan. Nah, sedangkan qiyas kafi ini masih dugaan, bukan keyakinan dalam hal tidak adanya sisi perbedaan antara far dan asalnya ini. Dan contohnya ini juga seperti mengkias antara anggur dan homer ini ketika diminum dalam jumlah yang banyak. Seperti itu ya syarat-syarat takwil. Selanjutnya kedudukan takwil. Jadi para ulama usul fikih ini telah sepakat ya bahwa takwil itu hanya berlaku dalam soal-soal furu'. Adapun mengenai soal-soal usul atau pokok-pokok syar'onya ini seperti contohnya seperti sifat Allah, surga, neraka atau sebagainya ya. Jadi maka ada 3 pendapat, yakni tidak berlaku takwil dalam soal-soal usul. Nah, yang selanjutnya berlaku dalam soal-soal usul, hanya saja takwilnya ini diserahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terus berlaku takwil dalam soal usul ini jadi lafaz aidina ini
Contohnya ini dalam Quran surat Az-Zariyat ya, yang artinya ini, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Nah, seperti itu contohnya. Dan menurut pendapat ulama usul fikih, jadi Allah ini mempunyai tangan seperti tangan manusia, yang berarti Allah itu berbentuk ya. Jadi pendapat tersebut tidak benar, karena dalam konteks atau hal inilah Allah disamakan dengan makhluknya. Nah, padahal Sang Pencipta ini atau Tuhan kita ini, Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti makhluk ya, seperti kita lah. Dan disebutkan lagi dalam firman-Nya dalam Quran surat Asy-Syura ini ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Jadi pendapat yang kedua ini dari Quran Asy-Syura ayat 11 ini, Allah itu, Tuhan itu bersifat bertangan. Tetapi tangan Allah ini tidak berarti sama dengan tangan makhluknya. Seperti kita tuh tidak sama ya. Jadi Allah ini tidak berbentuk. Maksudnya di konteks tersebut tidak berbentuk dalam Quran Asy-Syura ini ya. Allah ini Tuhan lah, tidak berbentuk seperti manusia pada umumnya. Dan hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya sesuai dengan kebesarannya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tersebut, takwil. Jadi dalam pandangan ulama mutakhirin, jadi takwil ini pada dasarnya merupakan sesuatu berbentuk pengalihan makna suatu ayat kepada makna yang lain, yang demikiannya di mana makna tersebut tidak bertentangan ya dengan kandungan Al-Quran dan hadis, dan serta dikenal dalam bahasa Arab ya, istilah Arabnya. Terus adanya pertentangan antara dua dalil yang sahih, seperti yang tadi saya bilang. Jika salah satunya yang lemah ini, maka yang diambil adalah yang sahih dan tidak ada takwil. Seperti itu. Jika keduanya sahih, tidak ada mentakwil. Jadi takwil ini tidak boleh menggugurkan. Tidak boleh menggugurkan nas syar'inya dan lainnya. Karena takwil ini merupakan salah satu metode ijtihad ya, yang bersifat zoni. Sedangkan nasnya ini yang bersifat zoni. Tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qat'i tersebut. Terus lafaz yang ingin ditakwil ini bersifat lafaz ambigu, dan lafaz ambigu ini bisa ditakwil. Nah, itu menurut kalangan ulama Hanafiyah, seperti itu ya penjelasannya. Jadi bila lafaz yang ingin ditakwil tersebut harus lafaz nas dan zahir. Dan tidak berlaku takwil dalam soal-soal usul, dan berlaku dalam soal-soal usulnya. Hanya saja takwilnya diserahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau dalam tafsir Al-Quran tersebut ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.